Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Bagian A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Sekitar bulan Juni, Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall berhasil dipukul mundur oleh Angkatan Perang Amerika Serikat pada sekitar bulan Juni 1944. Peristiwa ini diikuti dengan peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang, yakni Perdana Menteri Tojo, yang digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada 17 Juli tahun 1994. Kemudian pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan bahwa Indonesia akan diperkenalkan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang, dan janji ini diikuti pula dengan diperbolehkannya pengibaran bendera merah putih. Namun, pengibaran bendera merah putih masih harus berdampingkan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Namun, tujuan janji Perdana Menteri Koiso untuk memerdekakan Indonesia ialah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan membantu Jepang untuk melawan sekutu. Bagian 2. Pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPK dibentuk sebagai janji dari Perdana Menteri Koiso akan kemerdekaan Indonesia dan diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah militer Jepang di Jawa melalui Letnan Jenderal Kumarki Harada. Pada 29 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPK diumumkan. Adapun struktur organisasi BPUPK adalah sebagai berikut. Ketuanya ialah KRT Rajiman Wedyo Dingnirat, ketua mudanya ialah Ichibangse Yoshio, sekretarisnya ialah RP Suroso, dan anggotanya ialah 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh rakyat Indonesia, serta 7 orang Jepang tanpa suara. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda ini adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Namun, sidang pertama BPUPK tidak menghasilkan rumusan apapun, sehingga dibentuklah panitia kecil. Dan panitia kecil ini mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPK. Dari pertemuan ini, terbentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno, serta anggota-anggotanya yaitu Muhammad Hatta, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kosno Joro Sojoso. Bagian ketiga, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI dan bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Junbi Inkai. Badan ini dibentuk pada 7 Agustus tahun 1945 dengan struktur penasihat Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, serta beranggotakan 21 orang yang mewakili masyarakat Indonesia. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan, tentara sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang. Pengaboman Hiroshima diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa dan menghancurkan 68% bangunan dan merusak 24% bangunan yang ada di kota tersebut. Pengeboman di Nagasaki diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga kota. Selama Perang Dunia Kedua, kota Nagasaki merupakan pusat regional militer dan sentra produksi peralatan perang. Korban yang sedemikian besar membuat Jepang menjadi tidak berdaya. Pada Agustus 15 tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Hal ini membuat Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Ketika golongan tua bersikeras untuk percaya kepada Jepang yang akan memberikan mereka kemerdekaan, golongan muda menganggap PPKI adalah bantuan Jepang sehingga mereka berpikir bahwa Indonesia mendapat kemerdekaan atas negara lain. Golongan muda sudah beberapa kali mencoba untuk meyakinkan golongan tua agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Namun, semua percobaan itu tidak berhasil.
Sehingga akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Di Rengas Dengklok, setelah beberapa kali upaya pembicaraan, akhirnya Soekarno bersedia melaksanakan proklamasi dan segera setelah kembali ke Jakarta. Bagian kelima, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda yang terletak di Jalan Miyokodori yang sekarang adalah Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang dianggap aman untuk mengadakan rapat karena Laksana Maeda terus melihat perjuangan Indonesia untuk merdeka. Naskah proklamasi ini ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Ahmad Subarjo serta Muhammad Hatta. Teks proklamasi kemudian dibawa ke serambi muka Rumah Maeda di mana para anggota PPKI dan pemuda telah menunggu. Disitulah teks proklamasi dimusyawarahkan dan kemudian disetujui bersama-sama. Setelah disetujui, naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Beberapa perubahan adalah kata tempo menjadi kata tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta rumusan Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar dengan sangat cepat. Pada pagi hari, hadirin sudah siap di depan rumah Soekarno. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan ini dilakukan di kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelum pembacaan proklamasi, Muhammad Hatta telah berpesan pada pihak pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya kepada dunia. Tujuannya yaitu agar masyarakat tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Pada pihak radio, Waidan B. Panelewen, yang merupakan kepala bagian radio di kantor berita Pomei, telah menyuruh Evus untuk menyiarkan teks proklamasi. Teks proklamasi ini akhirnya disiarkan tiap setengah jam sekali hingga pukul 16 WIB saat dihentikan oleh Jepang. Pada poster, selebaran serta spanduk, selebaran disebarkan di seluruh penjuru Indonesia. Spanduk serta pamflet dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat banyak orang. Untuk surat kabar, hampir seluruh harian di Pulau Jawa memuat berita proklamasi kemerdekaan. Untuk pengiriman delegasi, hal ini dilakukan ke negara-negara sahabat untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya, MR Palar dan MRA Amaramis ke India guna mendapat dukungan atas kemerdekaan rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih karena telah menonton dan menyimak sampai akhir.